Infinite but level, 10 times the points. Medan perang tak terbatas, 10 kali lipat poinnya. Bab 11 Masa lalu Suyang. Beberapa jam yang lalu. Setelah kembali ke villa, Su Qingying segera memberi perintah kepada pengurus rumah tangga tua, Paman Yang. Selidiki teman sekelasnya yang berusia 6 tahun, Suyang. Paman yang lebih tua tetapi penuh energi, pergi sebagai tanggapan. Nona, apakah Anda curiga ini adalah drama yang dia sutradarai dan lakoni sendiri? Tanya Sang Xiaoman, kepala pelayan. Dia tinggi dan ramping, dengan mata tajam, dan wajah heroik dengan rambut hitam pendek. Sang Xiaoman dilatih oleh grup Su sebagai elit sejak dia masih kecil. Dia mahir dalam berbagai keterampilan umum termasuk memasak, mengemudi, dan berkelahi. Ketika dia dewasa, dia melindungi Su Qingying di sisinya. Dia pernah merobohkan 17 pemuda dalam 3 menit, dan dia sangat gesit. Dengan tinggi badan 1,8 meter dan aura kuat yang dibentuk oleh pelatihan elit selama bertahun-tahun, orang biasa tidak berani menatap langsung ke arahnya. Alasan mengapa saya tidak mengikuti hari ini adalah karena Su Qingying sedang menjalankan rencana cinta, dan dia tidak diizinkan untuk mengikuti. Di tempat tidur sofa merah muda khusus, Su Qingying sedang berbaring tengkurap dengan malas, sementara 4 pelayan tampan sedang memijatnya dengan lembut. Tidak. Su Qingying menggigit sedotan di dekat mulutnya, menyesap es cola di gelas, dan berkata dengan wajah curiga, "Aku merasa aneh sejak aku melihatnya." Dengan penampilan dan sosoknya, di hari pertama dia masuk sekolah, dia menjadi dewa laki-laki dari semua gadis di sekolah. Dalam 6 tahun terakhir, saya selalu menjadi juara pertama di setiap ujian, dan saya mendapat nilai penuh di semua mata pelajaran di setiap ujian utama. Olahraga serba bisa, 3 pertandingan olahraga. Olahraga yang dia lamar bisa memecahkan rekor sebelumnya setiap saat. Dia ramah kepada orang lain, memiliki akhlak yang tinggi, dan sangat populer dengan orang lain. Tidak ada guru atau murid di sekolah yang tidak mengenalnya. Saya mengingat semua ini dengan sangat jelas, seolah-olah itu terjadi kemarin. Karena itu, dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening lagi. Tapi orang kejam yang selalu mendapat nilai penuh dalam ujian dan memecahkan rekor setiap saat, belum menimbulkan sensasi sampai sekarang. Dunia luar sepertinya sama sekali tidak menyadarinya. Sudah 6 tahun, dan tidak ada gadis yang mengaku padanya dalam 6 tahun terakhir, seolah-olah dia adalah latar belakang. Aku tidak menyadarinya sampai aku bertemu dengannya hari ini. Sang Xiaoman bingung, karena Nona sangat mengenalnya, mengapa Anda ingin menyelidikinya? Su Qingying melambaikan tangannya, dan para pelayan mundur secara alami. Menutup pintu dengan lembut. Dia mengambil gelas cola, menyilangkan kakinya dan duduk. Dengan rambut pirang tergerai jatuh ke samping, dia mengerutkan kening dan memiringkan kepalanya, bergumam, "Ya, kenapa?" Seharusnya karena aku ingin tahu lebih banyak tentang dia, yaitu saja, aku hanya ingin tahu lebih banyak tentang dia. Dia dengan ambigu memberikan jawaban yang dia bahkan tidak percaya. Kedua belah pihak terdiam beberapa saat, Sang Xiaoman memandangi wanita yang tampaknya sedang melamun, dan bertanya dengan ringan. "Apakah kamu tidak akan menambahkannya ke dalam rencana cintamu?" Bergabung dengan rencana cinta. Su Qingying samar-samar merasa ada hubungan yang tidak jelas antara kedua hal ini, tapi dia tidak bisa memahami perasaan itu dengan pasti. Rencana cinta adalah serangkaian rencana pertumbuhan cinta yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri, dan dia dapat meningkatkan tingkat cintanya dengan jatuh cinta pada berbagai pria. Karena tidak ada kontak fisik yang terlibat dan dia tidak pernah benar-benar menyukai siapapun, setiap hubungan hanya berlangsung dalam waktu singkat. Sekarang dia telah mengumpulkan banyak pengalaman dan bisa disebut sebagai master cinta. Tidak lama kemudian, Paman yang membawa semua informasi yang dia kumpulkan tentang Suyang. Tidak banyak, hanya beberapa halaman. Informasi Suyang agak tidak normal. Orang tuanya adalah orang biasa, dan informasinya dapat ditemukan, tetapi informasinya dienkripsi sebagai level A. Aneh kalau orang biasa memiliki tingkat enkripsi seperti ini. Tapi dia memang sangat baik. Nona kedua memiliki mata yang bagus. Ketika Nona R membolak-balik informasi, Paman yang berkata dari samping.
Melihat bahwa dia tidak menanggapi, dan mengingat kata-kata kepercayaan ayah Su, paman yang dengan ragu berkata, tampaknya rencana cinta nona muda kedua akan segera berakhir. Ayahnya tidak menyukai hal ini, dan dia menantikan akhir dari proyek ini setiap hari. Su Qingying menatap bingung pada paman Yang. Orang pintar seperti nona kedua pasti telah menyelesaikan persiapan penuh setelah bertahun-tahun. Bukankah tujuan menyelidiki situasi Su yang sekarang adalah untuk mengetahui apakah dia masih lajang sekarang? Paman Yang mengatakan pikirannya dengan percaya diri. Dan sekarang dia lajang, nona kedua secara alami tidak perlu membuat rencana cinta lagi. Kenapa? Su Qingying tidak begitu mengerti. Yang Bo tertegun sejenak, lalu bertanya dengan mata terbelalak, apakah rindu kedua melupakan niat awalmu untuk membuat rencana cinta? Kamu membuat rencana ini untuk menyingkirkan Su yang sekaligus, dan kamu tidak memiliki pengalaman cinta, jadi kamu takut dia akan putus denganmu. Kalimat ini langsung membangkitkan ingatan Su Qingying, dia ingat. Hati mendidih yang tak terkendali, tak terlukiskan, dan tak tergoyahkan saat aku melihat Su yang untuk pertama kalinya. Kamu memilih universitas dan kelas yang sama dengannya, dan kamu bersamanya dalam tugas, dan kamu bersamanya dalam permainan. Situasi ini berlanjut hingga 2 hari pertama. Bukankah kamu selalu mengingatnya di alam bawah sadarmu? Kamu telah bertingkah seperti orang biasa di sekolah, bukankah hanya untuk lebih dekat dengannya? Paman Yang tidak menyangka bahwa nona kedua akan melupakan hal ini sama sekali. Ini hanyalah hal yang paling mengejutkan baginya dalam beberapa tahun terakhir kecuali untuk Infinity Battle Field. Hei, lupakan saja, pikirkan saja sekarang. Jika Su yang ada di sini, dia pasti akan mengerti. Semua ini adalah kuali dari kehidupannya yang dihasilkan secara otomatis setelah perjalanan waktu. Generasi kehidupan otomatis adalah hasil dari momen ketika dia lewat, dan itu dihasilkan dari belakang ke depan. Itulah mengapa ada situasi di mana Anda sangat baik dan Anda menyukainya tetapi Anda tidak mengambil tindakan untuk mencapai tujuan. Su Qingying turun dari tempat tidur sofa, berjalan ke meja dengan kaki telanjang, mengeluarkan rencana cinta dari laci, dan merobeknya dengan pelan dan kasar. Paman yang telah melayani keluarga Su selama bertahun-tahun, segera menyadari bahwa nona kedua sedang dalam suasana hati yang buruk, mengedipkan mata pada Sang Xiaoman, dan diam-diam mundur. Tidak lama setelah pintu ditutup, terdengar suara benda dihancurkan di dalam. Dengan keberadaan Sang Xiaoman, tidak perlu khawatir tentang keselamatan nona kedua. Paman Yang berjalan keluar 2 kali, dan merasa bahwa masalah ini harus dilaporkan kepada ayahnya, jadi dia memberikan instruksi kepada pelayan di depan pintu, dan bergegas ke ruang tamu. Lindong, 30 tahun, adalah kapten tim penegak hukum dan Jiangyan Uehara. Sejauh ini, dia masih menjadi petugas penegak hukum paling senior di Yan Uehara. Hari ini, memimpin tim untuk menangkap Shocking Hunting Group berjalan sangat lancar. Ketika mereka tiba, sudah ada 3 orang yang tewas dan 3 orang luka parah, semuanya tergeletak di tanah tanpa perlawanan. Itu seharusnya berakhir dengan sempurna jika tidak ada bekas pedang yang berlebihan di tanah. Karena mereka menemukan bekas pedang sepanjang 5 meter ini, mereka harus datang ke rumah Su untuk penyelidikan lebih lanjut. Pimpinan keluarga Su saat ini, ayah Su Qingying, Su Tianxiong secara pribadi menerimanya.